Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman dalam podcast Suara Rakyat. Dan selamat bergabung untuk teman-teman Hodiem. Halo Kak Abdul Malik. Halo Kak Rini Karlin dari UPT Puskesmas Empagae. Halo Kak Sri Wahyuni dari UPT Puskesmas Dongi. Halo Kak Multi Alfia dari Rumah Sakit Arifin Nukman. Halo Kak Dewi Kurniawati dari UPT PKM Kulo. Halo Kak Nurul G dari UPT PKM Tanru Tedo. Halo Kak Andi Aulia Indah dari PT Puskesmas Baranti. Dan halo Kak Aziza dari Puskesmas Dongi. Nah, teman-teman, pada podcast hari ini kita akan membahas isu yang sangat penting dan sering terjadi di sekitar kita, yaitu tentang pelecehan seksual. Nah, kasus pelecehan seksual akhir-akhir ini semakin sering muncul di media sosial maupun berita. Tindakan ini tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga berdampak pada psikologis dan kehidupan sosial mereka. Jika masalah ini tidak ditangani dengan serius, dampaknya bisa semakin luas. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Di beberapa kasus pelecehan seksual pada dasarnya bukan hanya terjadi pada orang-orang yang mungkin menggunakan pakaian terbuka atau orang-orang yang memang tidak bisa mengontrol perilakunya, tapi banyak juga loh pelecehan seksual yang terjadi pada orang-orang yang menggunakan pakaian tertutup atau bahkan orang-orang yang justru sedang tidak melakukan aktivitas apa-apa. Dari sini kita bisa melihat bahwa bukan saatnya kita menyalahkan korban. Pelecehan seksual bukan karena si A memakai baju yang terlalu seksi, atau si B punya teman lawan jenis yang terlalu banyak, atau si C yang memang tidak bisa menjaga perilakunya. Pelecehan seksual adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah salah dari pelaku. Dalam beberapa konteks, banyak sekali korban yang memang tidak berani untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi sama dia. Kenapa? Karena pelecehan seksual bisa berdampak secara psikis cukup buruk terhadap beberapa orang yang mengalaminya. Nah, setelah menyimak video tadi, kita dapat mengetahui bahwa pelecehan seksual bisa mempengaruhi psikis. Nah, menurut teman-teman, dampak apa lagi sih yang bisa terjadi jika masalah ini tidak dicegah? Menurut saya, pelecehan seksual bisa membuat korban merasa sangat tidak aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Misalnya, korban menjadi takut untuk keluar rumah sendirian, takut berada di tempat umum, atau bahkan kehilangan kepercayaan kepada orang-orang di sekitarnya. Selain itu, ada juga korban yang sampai harus berhenti sekolah atau bekerja karena tidak mampu menghadapi tekanan psikologis yang mereka alami. Jadi, dampaknya bukan hanya ke individu, tetapi juga menghambat perkembangan sosial ataupun karir korban. Ya, terima kasih untuk kali ini. Nah, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Kalau menurut saya, dampak pelecehan seksual juga bisa berpengaruh jangka panjang. Ada korban yang mengalami depresi berat, gangguan kecemasan, atau bahkan PTSD. Hal ini bisa membuat mereka sulit membangun hubungan baru, baik pertemanan maupun hubungan keluarga. Dan yang lebih parah, jika korban tidak mendapatkan dukungan, mereka bisa merasa terisolasi, bahkan kehilangan harapan. Jadi menurut saya, pelecehan seksual itu bukan hal sepele, karena efeknya bisa membekas seumur hidup. Terima kasih. Sama-sama, baik itu beberapa pandangan dari teman-teman mengenai dampak yang bisa ditimbulkan dari pelecehan seksual. Nah, menurut teman-teman yang lain, apa sih penyebab terjadinya pelecehan seksual ini? Oke, kalau menurut saya sih salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya kesadaran dan rasa hormat terhadap orang lain. Ada sebagian orang yang menganggap pelecehan itu hanya candaan atau hal biasa, padahal dampak sangat serius bagi korban. Selain itu, budaya patriarki juga berperan besar, di mana seringkali perempuan dianggap lebih lemah dan bisa diperlakukan semena-mena. Ditambah lagi, penegakan hukum yang kurang tegas terhadap pelaku membuat kasus pelecehan seksual ini terus-terus berulang. Makasih Kak Malik. Nah, menurut Kak Malik itu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran dan rasa hormat terhadap orang lain. Nah, kalau menurut teman-teman yang lain bagaimana? Saya ingin menambahkan bahwa pelecehan seksual juga bisa terjadi karena kurangnya edukasi tentang batasan interaksi sosial.
Banyak orang yang tidak paham bahwa ucapan, tatapan, atau sentuhan yang dianggap sepele bisa membuat orang lain dilecehkan. Selain itu, lingkungan yang permisif, di mana orang lain diam saja saat melihat pelecehan, membuat pelaku merasa aman dan semakin berani mengulanginya. Jadi, menurut saya, masalah ini juga terkait dengan sikap kita sebagai masyarakat. Terima kasih. Ya, baik, sama-sama Kak. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan? Sedikit tambahan dari saya, faktor teknologi juga punya peran besar. Sekarang kan banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi lewat dunia digital, seperti pelecehan lewat chat, komentar tidak senonoh, atau bahkan penyebaran foto tanpa izin. Ini disebut juga kekerasan berbasis gender online. Jadi, pelecehan seksual bukan hanya terjadi di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Karena itu, kesadaran kita harus mencakup dua ruang ini sekaligus. Mungkin itu dari saya, Kak. Makasih Kak. Nah, dari dampak dan penyebab yang telah disebutkan tadi, menurut teman-teman upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah pelecehan seksual dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Dari saya, upaya yang bisa saya lakukan adalah mulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu berani bersuara. Jika saya melihat ada teman atau orang lain yang mengalami pelecehan, saya tidak akan diam. Saya bisa memberikan dukungan moral, melaporkan ke pihak berwenang, atau minimal menunjukkan korban tidak sendirian. Selain itu, saya juga berusaha menjaga sikap dan perkataan saya agar tidak menyinggung atau membuat orang lain merasa tidak nyaman. Adapun implementasinya bisa dimulai dari lingkungan kampus atau tempat kerja. Sekian dari saya. Ya, baik. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Baik, sedikit tambahan dari saya. Menurut saya, pencegahan ini bisa dilakukan melalui edukasi sejak dini. Misalnya, anak-anak harus diajarkan bahwa tubuh mereka ini sangat berharga dan ada batasnya yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Begitu juga dengan remaja dan orang dewasa, sangat penting untuk selalu menjaga sopan santun, baik itu dalam pergaulan langsung maupun di media sosial. Selain itu, saya juga merasa penting adanya kampanye anti pelecehan sehingga masyarakat bisa menjadi semakin sadar dan pelaku tidak lagi merasa bebas dalam melakukan tindakan pelecehan. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, makasih Kak. Untuk teman-teman yang lain mungkin masih ada yang mau ditambahkan? Saya mau menambahkan sedikit, upaya yang bisa saya lakukan adalah menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan pesan positif. Kita bisa membuat konten, postingan, atau sekedar membagikan informasi tentang bahaya pelecehan seksual dan cara melawannya. Dengan begitu, semakin banyak orang yang sadar bahwa pelecehan seksual adalah kejahatan, bukan candaan. Selain itu, kita juga bisa membentuk komunitas kecil yang saling mendukung, misalnya di kampus atau lingkungan tempat tinggal, agar korban berani bicara dan merasa terlindungi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman audiens atas partisipasinya dalam podcast kita hari ini. Dari pembahasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa pelecehan seksual bukan hanya tindakan yang merugikan secara fisik, tetapi juga berdampak besar pada psikologis, sosial, dan kehidupan sehari-hari korban. Penyebabnya beragam, mulai dari kurangnya kesadaran, budaya yang permisif, hingga kurang tegasnya penegak hukum. Sementara upaya pencegahan bisa dilakukan melalui edukasi, dukungan kepada korban, kampanye anti pelecehan, dan kesadaran untuk berani bersuara. Semoga diskusi kita hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih waspada, peduli, dan berperan aktif dalam mencegah pelecehan seksual di lingkungan sekitar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan Suara Rakyat. Sampai jumpa di podcast berikutnya dan jangan lupa untuk selalu menjaga keamanan serta menghormati satu sama lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.